data yang sama dengan yang kemarin itu adalah data dari harga perumahan di Yogyakarta. Data ini diambil dari website yang bernama rumah123.com. Lalu kemudian mungkin perbedaan dari tugas minggu 1 dan minggu 2 adalah minggu 1 ini menggunakan variabel cuman satu variabel aja, sedangkan kalau di minggu kedua ini menggunakan variabel lebih dari satu. Lalu kemudian ada variabel kecamatan yang merupakan variabel kategori, sehingga kita memerlukan dummy variabel untuk membedakan variabel kategori ini. Lalu langsung aja ini yang pertama ini variabel kabupaten atau kota dihapus, kemudian harga luas tanah per meter juga dihapus karena kabupaten kota itu sebenarnya kecamatan dan kabupaten atau kota itu sama, tapi lebih detail kecamatan karena kecamatan merupakan bagian dari kabupaten atau kota gitu. Jadinya kabupaten atau kota dihapus. Lalu yang harga per meter ini sebenarnya sama aja dengan harga price dan per service area. Jadi bisa dihapus. Lalu kemudian ini mengecek tipe data dari masing-masing variabel. Kemudian ini mengubah variabel kecamatan jadi kategori karena awalnya objek, kemudian variabel kecamatan dibuat dummy variabel, kemudian ada sekitar 61 variabel yang akan jadi calon variabel untuk model kita. Lalu kita membagi data menjadi 80 banding 20. Kemudian kita tidak menggunakan semua variabelnya. Oh ya, sebelumnya ini karena price sangat jauh dari nilai variabel-variabel lain, ini kita gunakan min-max scaler, kita gunakan scaling untuk menyamakan semua variabelnya yang numerik. Lalu ini mengaplikasikan scalar ke semua kolom numerik. Kemudian terus ini menggunakan recursive feature elimination karena banyak variabel yang tidak signifikan, sehingga digunakan metode ini. Lalu kemudian ditemukan dari sekian banyak variabel kolom-kolom tersebut ditemukan 6 variabel yang signifikan dari variabel kecamatan itu, yaitu Demangan, Pakem, Pakualaman, Sekip, Seturan, dan Turi. Kemudian ini variabel yang dihapus karena tidak signifikan. Kemudian ini sebelumnya datanya berupa true and false, kemudian diganti menjadi 0 dan 1, kemudian langsung masuk ke mencari modelnya. Ini menggunakan mengecek menggunakan metode VIF apakah ada multikolinearitas dari variabel-variabel tersebut, dan didapat hanya dikatakan ada multikolinearitas jika berdasarkan yang saya baca nilainya lebih dari 10, dan yang lebih dari 10 adalah bedroom dan bathroom, kamar tidur dan kamar mandi. Kemudian kita langsung cari model kedua dengan menghapus kolom variabel kamar mandi karena biasanya orang-orang mencari kamar tidurnya daripada kamar mandi karena biasanya rumah itu yang banyak kamar tidurnya bukan kamar mandinya gitu. Jadi yang signifikan
Kalau misalnya dikira-kira bedroom atau kamar tidur lebih sehingga tidak dihapus dari modelnya gitu. Jadinya yang kamar mandi dihapus. Kemudian dicek lagi PIV-nya dan tidak ada multikolonialitas di situ atau tidak ada nilai yang lebih dari 10. Kemudian di summary ini kemudian dilihat p-value-nya, ternyata Kecamatan Sekip p-value-nya sebenarnya ini signifikan karena kurang dari 0,05, tapi berdasarkan contoh yang saya lihat itu meskipun kurang dari 0,05, maksudnya karena tidak 0 jadi dihapus itu. Jadi sementara saya ikut contoh yang saya tiru dulu, jadi akhirnya saya memilih model 3 itu dengan variabel Kecamatan Sekip dihapus dan dicek PIV-nya juga tidak ada multikolonialitas di situ dan didapatkan model 3 dengan Kecamatan Dembangan, Pakem, Pakualaman, Seturan, dan Turi, dan p-value-nya 0 semua. Lalu R-squared-nya lumayan bagus, 0,678. Ya ini yang masih nggak bisa diinterpretasikan, saya masih belum mengembalikan nilainya ke nilai yang semula. Jadi mungkin gitu Pak penjelasan tugas saya yang sejauh ini. Terima kasih Pak. Oke, lanjut dulu ke siapa dulu, nanti saya segera akan bisa turun nanti. Oke, silakan lanjut siapa dulu. Wildan. Back off di sini. Oke, silakan yang saya tadi mic-nya biar nggak feedback di ini ya, direduksi dulu apa? Biar nggak feedback mereka. Oke, silakan Wildan. Baik, di sini saya masih melanjutin yang kemarin, yaitu tentang Badan Investasi Pengelolaan Investasi. Di sini datanya dari laporan Hasanah, kemarin itu kita membandingin PDB sama NWA, tapi kita pakai NWA-nya itu tentang yang pertumbuhannya. Jadi berapa persen pertumbuhan setiap tahun. Nah, di sini saya mau menambahi beberapa variabel, yaitu revenue, net profit, dan juga total aset. Nah, ini setelah dicoba itu kemarin, kalau kita pakai data yang mentah itu masih hasilnya jelek. Akhirnya saya fitur engineering pakai pertumbuhan juga, jadi kita bandingin dari data sebelumnya, setiap variabelnya. Terus kalau kita plotin itu sebagian besar itu udah ngikutin linear ketika dibandingin sama PDB-nya, pertumbuhan ekonomi. Tapi ada beberapa yang ada satu, yaitu net profit itu yang kelihatan kayak agak kuadratik gitu. Nah ini. Tapi ini nanti akhirnya karena belum nemu metodenya, kemarin saya drop. Nah, dari hasilnya sendiri itu
ini didapetin R square-nya itu 71%, meningkat dari yang kemarin itu cuma ketika pakai regresi linear sederhana itu R square-nya cuma 45%. Ketika pakai beberapa variabel tambahan itu dapat 71%. Nah, kalau kita lihat di normalitasnya udah normal, autokorelasinya juga udah mendekati 2. Ini menandakan tidak ada korelasi, autokorelasi. Terus akan tetapi di sini kita bisa lihat bahwa di uji asumsi hipotesis parsialnya setiap variabel di sini rata-rata hanya ini total aset growth, pertumbuhan total aset dan pertumbuhan NWA yang di bawah 0,05 yang signifikan. Yang pertumbuhan revenue sama net profitnya di atas 10%. Saya juga coba beberapa kayak ini kita review pertumbuhan revenue-nya saya login, terus net profitnya saya drop. Di sini dapat R square-nya jadi sampai 89%. Dan kalau kita lihat di normalitasnya masih normal, autokorelasinya juga masih terpenuhi. Dan kalau kita lihat di signifikansi koefisiennya ini emang masih di atas 0,05 yang log revenue growth sama total asetnya, tapi ini masih di bawah 10% gitu. Jadi kita kalau pakai alpha 0,1 itu masih bisa dibilang signifikan. Tapi yang R square 89% ini kalau dilihat datanya itu ada beberapa yang missing atau none karena pakai log mungkin pembaginya 0 gitu ya. Jadi di sini saya pakai model yang awal tadi, yaitu yang dapat R square-nya 71%. Terus tadi asumsinya normalitas sama autokorelasinya udah terpenuhi. Terus multicall-nya di sini juga udah di bawah 10 semua nilai VIF-nya. Jadi menandakan tidak ada multicall. Terus normalitas residualnya udah normal. Sama homogenitasnya juga udah terpenuhi. Sekian, Prof. Oke ya, jadi naluriah kalau kita kerja dengan regresi adalah kalau R square-nya masih kecil dengan satu variabel, mesti kita akan nambah jadi 2, 3, dan seterusnya kan. Tapi sebelum nambah sebenarnya adalah cek dulu semua asumsi aman enggak kan. Nah, setelah nambah R square memang biasa naik. Nah, sekarang dalam konteks apa seperti itu berarti kan dia harus nambah apa variabel terus kan. Nah, padahal kalau nambah variabel ada risiko kan, ada multicall tadi kan. Jadi karena di apa data-data ekonomi kecenderungan sebenarnya prediktor itu yang harusnya di secara statistik dianggapnya sebagai variabel biasa, bukan variabel random, tapi kenyataannya sebenarnya variabel random. Tadi coba Anda X-nya apa? Wildan? Ini Prof. X-nya apa? Pertumbuhan revenue, net profit, pertumbuhan total aset sama pertumbuhan NWA. Nah, sebenarnya secara logika sebenarnya semua kan variabel random sebenarnya kan ini. Iya nggak? Net profit kan ya berubah, ini juga berubah, total aset juga berubah. Bukan dipandang sebagai sesuatu yang fix. Kalau yang namanya fix kan bisa saya tetapkan semua kan. Nah, kan yang namanya Jackson sebagai apa yang fix. Nah, makanya ini ada satu resiko multico mesti ada ditambahkan memang aspek ada waktu. Tapi ini sudah naik 71%, pelanggarannya sudah berkurang ya kayaknya tadi ya. Iya, Prof. Apa yang tadi sudah ini Ya. P-value-nya, tapi ada P-value-nya masih besar ya, revenue sama net profit ya itu ya. Iya, masih dilanggar di sini. Jadi kemungkinan pelanggarannya bisa juga karena nggak selalu hubungannya linear. Maka nanti kayak tadi kamu melakukan plot itu ya, plot apa namanya? Yang bersama-sama tadi ya.
Kan nggak semua linear kayaknya itu. Ya, ada beberapa. Ini karena mungkin juga datanya masih sedikit, jadi kayak Makanya itu belum. data sedikit juga ikut berpengaruh, tapi memang inilah dinamika membuat model, memang disitulah tantangannya itu. Di samping pada saat ya ada yang ini yang misalnya yang pojok ini bagus banget kan itu kerumunan datanya pas di garisnya, yang lainnya kan enggak kan itu pada berjauhan kan itu. Nah ini yang memang salah satu tantangan yang nanti harus selalu di improve itu di konteks kita menganalisis data ekonometrik gitu. Ya oke, silahkan dilanjut lagi. Ini sambil saya persiapan ke bawah. Ini saya sudah selesai. Coba saya. Oke, silahkan lanjutannya siapa yang ada di situ? Oh, mungkin saya ya, Prof. Oke, silahkan. Iya. Oke, baik. Untuk tugas ini saya menggunakan data yang sama, yakni data terkait tentang suku bunga untuk variabel dependennya, dan untuk variabel independennya adalah terkait tentang tingkat inflasi dan uang kartal atau jumlah uang yang tersebar begitu. Jadi di sini bedanya dengan tugas sebelumnya adalah di sini saya mencoba menggunakan regresi linear berganda atau dengan memasukkan semua kedua variabel independennya dalam model regresi, dan juga saya juga sempat menggunakan model regresi polinomial, mencoba untuk menggunakan regresi polinomial. Oke. Kemudian untuk metodologi di sini saya belum sempat menuliskan tentang teori polinomial, tapi sempat saya baca-baca di modul praktikum tentang analisis regresi serapan. Jadi polinomial itu ada penambahan kuadratik atau mungkin pangkat di variabel independennya, begitu kurang lebih. Oke, jadi di sini langsung saya di Python-nya aja. Oke, jadi untuk pemodelan regresi linear berganda ini saya menggunakan estimasi OLS, dan di sini didapatkan R-square-nya 53,2%. Dan di sini ada asumsi yang mungkin dilanggar, yakni ada Debye Watson yang nilainya tidak mendekati 2, yakni terjadi autokorelasi dan p-value dari JP Bera lebih dari alfa, yang mana residualnya sudah berdistribusi normal. Akan tetapi di sini karena saya mencoba karena uang kartal ini nilainya cukup besar, jadi saya mentransformasi variabel uang kartal. Di sini saya menggunakan logaritma dan didapatkan pula untuk hasil regresi R-square-nya tidak jauh beda, yakni 54,6%. Dan didapatkan pula untuk asumsi autokorelasi juga sama, terdapat autokorelasi, dan untuk normalitas dia tetap normal gitu untuk residualnya. Kemudian di sini saya juga mencoba menggunakan regresi polinomial. Jadi di sini saya definisikan dulu untuk variabel independen dan dependennya, dan di sini saya menggunakan polinomial derajat 2, dan di sini saya lakukan sintaksis dan didapatkan R-square-nya naik menjadi 64,38%. Dan sebenarnya saya masih belum paham juga terkait tentang perbedaan dari hasil ini, jadi mungkin masih perlu dieksplor lebih lanjut lagi. Dan di sini saya coba untuk plotting dari hasil prediksi hasil regresi polinomial yang hasil prediksinya, dan di sini dapatkan mungkin kalau bisa dilihat seperti agak fit, tapi nggak terlalu fit karena tadi R-square-nya belum terlalu tinggi gitu. Ini untuk dengan variabel uang kartal, dan ini untuk dengan variabel tingkat inflasi. Kemudian dari polinomial regresi ini juga saya mengetes terkait tentang asumsinya. Di sini didapatkan Kolmogorov-Smirnov yang lebih dari alfa, jadi artinya dia normal. Kemudian untuk asumsi homoskedastisnya dia
terpenuhi juga, dan untuk debit masternya dia masih jauh dari 2, yang mana dia masih terjadi autokorelasi. Kemudian di sini saya juga cek logical test, jadi tapi di sini saya masih agak ragu dengan sintaksnya, dan didapatkan bahwa nilai fifth-nya lebih dari 10, yang mana terjadi autokorelasi pada variable independennya. Begitu Prof, mungkin dari saya. Sebelumnya untuk laporannya saya belum melengkapi untuk bagian kesimpulan dan hasil analisis. Begitu. Makanya dihidupin yang sana ini. Bagaimana Prof? Maaf. Ya. Oke nih, karena udah masuk ruang isinya berdua jadi langsung dingin banget ini. Ya Prof, saya masih di lantai bawah soalnya tadi agak hujan jadi belum sempat ke atas begitu. Saya nih makanya saya sebentar lagi saya akan ke atas. Gitu, Prof. Ya oke, silakan nanti. Kasih aja nanti saya akan komentar saat ini dari yang sudah tampil 3 tadi itu. Ya, Ini saya masukkan laptopnya dulu nih kok. Saya bawa turun malah terus berhenti ini laptopnya. Oke. Oke, ini sini. Oke, makasih. Saya pindah ke yang sini aja, udah saya tutup. Nggak pakai headset aja. Gitu. Oke, sekarang saya share screen dulu. Tadi sudah. Aduh. Bentar, ini malah. Prof, saya izin untuk ke atas sebentar ya Prof. Prof, saya izin untuk live meet-nya sebentar buat lanjut ya. Jadi hari ini sudah masuk minggu ketiga. Jadi selalu Anda kalau ngerjakan ini di data ekonometrik, itu naluriah mesti pakai yang cara paling mudah. Tapi dari data ekonometrik kan nggak mudah diurus. Makanya wajar di dunia ekonomi orang beda pendapat itu sudah sama itu. Ahli sama-sama ahli bisa saja berbeda pendapat. Yang satu mengatakan Indonesia gelap, yang satu mengatakan Indonesia terang. Yang satu keluar dulu saja, yang satu mengatakan tetap di sini aja. Yang satu perlu danantara, yang satu enggak. Nah, yang penting argumentasinya adalah berdasar suatu riset. Riset adalah harus berdasar dari suatu data. Jadi kita mau demo, kalau saya inginnya kalau demo statistik, itu harusnya adalah tampilan ini ya. Saya dulu ingat sekali zaman hanya demo yang nilai itu gambar histogram. Nilai E tinggi sekali. A enggak ada. Ya makanya wajar dulu lulusnya pada lama-lama kan misalnya kayak gitu. Nah sekarang yang akan jadi tema di kita ekonometriknya. Jadi alat statistiknya adalah Anda bisa apa sih yang pas untuk data saya. Tapi kita harus bertahap kan, ngikutin ya alur cerita buku yang saya jadikan pegangan kan, buku yang terkait ini kan apa? Walaupun saya masih mengandalkan yang ini kok iya minta.
Iya, betul itu. Jadi kalau Anda misalnya masih mau ambil tema yang sama, ya boleh. Tapi kan tujuan kita ingin nyari apa sih tadi yang ngurusi harga apa? Perumahan. Ada pernah yang harga kos, karena masih mikirnya kos. Kalau Anda mikirnya rumah, itu kan beda kan. Saya mau pindah kos, saya harus menganggarkan berapa ini? Kalau sudah punya modelnya kan tinggal masukin. Saya ingin yang kos yang ada AC-nya, ini mas, waduh kok mahal itu. Nanti kurangin, oh dengan budget sekian cocoknya kos yang hanya kosongan. Tanpa bed, tanpa apa. Misalkan kayak gitu, kamar mandinya luar, misalnya itu. Ada yang kemarin milih tema untuk, karena dia lagi kepikiran mau pindah kos tapi nimbang-nimbang di Jogja kayak apa. Kenapa Anda ambil data tentang dunia perkosan? Terus apakah kalau bayar bulanan sama 6 bulanan, 1 tahunan bedanya seberapa? Nah, itu kan kita ingin mencari akurasi prediksi kita kan. Jadi saya punya budget sekian, saya masukin, saya ingin keinginannya ini. Aduh nggak ketemu loh ini. Semua mahal sekali, saya kurangin. Ya tadi lama-lama yang penting dapat kamar gitu kan. Nggak usah ada fasilitas apa-apa. Ternyata murah juga. Tapi daerahnya jauh banget. Waduh lah, ini aspek jarak tadi dipikirkan kan. Nah ini coba nanti saya untuk mengingat kembali step by stepnya kita berpikir, walaupun kita sudah sepakat ininya mengandalkan si Python-nya ya. Jadi saya ingatkan lagi, jadi untuk di tahapan ini kita start di minggu 1, yang penting digunakan simple regression, hanya satu variabel prediktor. Simple artinya satu variabel prediktor. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai akurasi tadi? Pak pasangin linear ternyata aku jelek banget gitu. Ini kan lagi masih jelek lagi, ditambah lagi asumsi banyak yang nggak terpenuhi. Nah, maksimalkan berpikir di situ. Karena keadaannya saya hanya punya informasi satu variabel prediktor. Kalau saya ingin tahu harga rumah ini, yang penting berarti adalah variabel apa? Nah, Anda mulailah cari logikanya kan. Nah, oke. Terus kalau yang ingin tertarik dengan pertumbuhan, wah ini mumpung lagi Pak Prabowo lagi enak kan, itu pidatonya tadi malam, saya mungkin malah jadi ikut gembira gitu kan, daripada nonton pidatonya Trump ya. Trump sebab menyeramkan semua tuh, wah wajahnya nggak enak. Pak Prabowo tadi malam enak sekali, mengatakan apapun agak nyantai gitu kan. Tapi yang kata kunci yang penting adalah ingin target pertumbuhan yang 8%. Apa yang dia lakukan? Berarti kan Y-nya adalah pertumbuhan. Kata kunci cuma mencari pertumbuhan, apa sih susahnya ingin tumbuh 8%? Nah kalau masih satu variabel, menurut Anda apa? Oh danantara nih yang penting. Ada tidak ada danantara misalnya. Nah danantara baru disahkan Senin kemarin. Apakah hari ini langsung sudah berdampak pertumbuhan langsung 8%? Ya belum, ada delay waktu kan. Oleh berpikir apa? Kayak autoregresi mungkin. 1 leg, apa 2 leg, apa 3 leg. Kalau harian, gak taunya 1 tahun. Malaysia aja itu butuh 1 tahun baru. Tetapi ini misalkan seperti itu. Tapi kalau berpikir ada prediktornya apa?
Oh ini mungkin ingin nambah tentang modalnya dan antaranya berapa. Karena kalau cuma sedikit nanti dampaknya nggak ada. Nah itulah minggu 1. Kita hanya berpikir dengan satu variabel, kita berusaha melakukan aktivitas regresi. Karena regresi adalah kita hanya peduli dengan si Y, tapi nyari X-nya apa. Coba kembali saya lihat tadi saya apa? Harga rumah. X-nya apa yang Anda pakai mana minggu pertama? Luas tanah. Menurut saya pokoknya kalau namanya harga rumah itu yang penting luas tanahnya. Kamu cuma uang segitu, ya paling rumah yang tanahnya sempit. Malah di atas tanah ada bangunan yang rumahnya tadi. Ya tanahnya luas tapi ininya bangunannya kecil, sama tanahnya sempit tapi bangunannya besar, mungkin sekian lantai ke atas, mulai lagi jadinya. Harganya sudah beda kan? Belum lokasinya, berarti kalau satu prediktor kayaknya masih susah saya itu memprediksi, kemungkinan meleset mesti masih lebih besar. Maka tadi sudah nambah, karena minggu kedua sudah saya bolehkan Anda main multiple regression. Tapi sekarang di sini nggak ada kata-kata linear. Maka tadi kalau ada yang masih asing memaksakan linear, masih ingatnya kuliah analisis regresi linear. Walaupun saya pernah ngajar analisis regresi, judul mata kuliahnya apa? Masih ingat? Judul mata kuliahnya apa? Regresi. Apa? Judul mata kuliahnya coba sebutkan. Nah itu nggak ada kata linearnya kan? Tapi waktu kita mengajarkannya tetap dimulai linear dulu. Tapi tolong setelah dia terapannya nggak cukup kita di linear. Beda kalau kuliahnya sudah judulnya analisis regresi linear. Nah kalau sudah ada regresi tanpa ada kata ini ya sebenarnya kita bisa ke regresi yang mana aja. Tapi harus dimulai dari yang paling sederhana mudah yaitu linear. Simple lagi, nah itu yang namanya SL, simple linear regression model. Orang nggak akan puas dengan itu, maka jadi ke multiple. Nah, ini minggu kedua, maka tadi ini Rian nyatakan selalu nggak siap karena apa? Langsung berpikir yang sempurna itu mungkin 100% tanpa pelanggaran asumsi. Linear lagi, bisa dapat? Mau 100 prediktor dimasukin, katanya big data kan, kolomnya 100, prediktor apa Y-nya 1. Apakah bisa 100%? Belum tentu ya. Anda boleh coba. Anda sudah pakai prediktor berapa Jaya? Ya. Multiple-nya berapa sudah? Delapan. R square-nya sudah berapa? Masih 0,67. Wah, berarti saya harus bikin 100 prediktor. Memangnya juga akan mencapai 100% itu? Masih linear ya? Apa sudah nggak linear? Nggak multiple kan prediktornya, modelnya. Mau tahu Anda bedanya linear apa enggak? Oh, kamu sama tanya sebelahnya, Mas. Oh, enggak. Memastikannya petanya Wildan itu. Namanya Wildan memberi jaminan. Ini IP-nya tinggi siapa? Oh ya udah wajar itu kan. Enggak taunya malah yang IP-nya lebih rendah pahami enggak. Nah, kalau lebih tanya, kok bisa taunya ini linear dari mana Wildan itu? OLS. Nah, kalau sehingga ordinary least square, apakah ordinary least square konteksnya selalu ke linear? Karena linear ada pada parameternya, ada linear pada prediktornya. Hati-hati di situ juga ada pemisahan lagi. Maka ini judul umum itu. Yang penting regresi. Di minggu 1 yang penting 1 prediktor, 1 respon.
Minggu kedua sudah multiple. Hanya bikin model aja sampai sudah ingin estimasi. Apakah estimasi saja? Ingin inferensi. Kalau sudah inferensi berarti ingin mencari apa? Saya punya 8, ternyata yang signifikan itu cuma 3. Dengan saya buangi tadi, buang, tinggal 3, tadinya sudah 70%, jadi 65%. Kan turun cuma dikit kan. Coba kalau bayangin setiap variabel itu harus keluar uang 1 juta, sudah menghemat berapa? 5 juta kan. Karena kemarin ada masalah saya yang S2, nyari data disuruh lihat tarifnya. 26 juta, mau nggak? Ini nggak usah saya. Milih saya ganti data aja, pilih ganti metode saja, ganti judul aja. Ngapain buang-buang uang banyak? Bang kita bukan dalam rangka konteks sebagai urusan data itu. Saya urusannya di mana? Di metodenya, statistiknya. Saya ingin mamerin, saya itu bisa menerapkan metode ini. Dan metode ini lebih baik daripada ini. Kita menguasai di toolnya. Anda belajar bengkelan motor, sudah kursus selesai kan? Dapat peralatannya kan itu? Dari kursusnya yang untuk praktek motor biasa. Dapat pasien pertama, motor yang terkini. Bingung nggak kira-kira? Waktu kursus montir tidak dibilangin besok ada berbagai macam jenis kendaraan. Oke, jadi ini nanti saya harapkan di minggu ini kita akan mulai lihat bagaimana asymptotics dan adalah apa asymptotic. Kalau datanya makin saya perbanyak, akibatnya apa dia? Ya seperti Anda misalnya baru ketemu dengan seseorang 1-2 kali, kesimpulannya baik. Ketemu, waduh ternyata orangnya kayak gitu loh. Berarti apa? Tambah data, kesimpulan berbeda. Berdasar data cuma 10 rumah, oh kalau saya beli rumah di daerah mana tadi? Oh luas tanah ya. Luas tanahnya 100 meter, harganya 100 juta. Berdasar data cuma 10 rumah. Pada saatnya saya tambah jadi 1000 rumah, 100 meter ternyata jadi 1 miliar. Mungkin enggak? Karena apa? Bertambahnya data jadi mengubah apa? Informasi di situ. Yang akhirnya apa? Coefficientnya itu berubah. Ternyata per 1 meter tanah bisa menghasilkan apa? Bobotnya mungkin 100 juta misalnya. Jadi naik 1 meter aja, kan ada apa tanah yang harganya berapa? Nambah 1 meter aja kena yang paling mahal di mana tanah itu? Berapa? Per 1 meter berapa? Nah itu. Nambah 1 meter aja 70 juta. Tapi waktu belum dapat data paku halaman, beda ceritanya kan. Karena waktu itu dapatnya data yang isinya cuma per meternya 1 jutaan. Nah inilah yang kenapa pada saat seperti ini kita harus melihat bagaimana si model tadi pada saat kalau sudah mulai makin. Terus asumsinya kira-kira jadi berubah enggak? Yang tadinya kayaknya sudah oke-oke saja mulai enggak. Nah, yang saya harapkan Anda sebagai orang yang didesain sebagai adalah Anda diajari banyak sekali metode di kuliahnya. Tapi pada saatnya semua enggak dipakai pada saat bekerja. Kemudian saya ke Jakarta ketemu alumni yang kerja di Kemlu. Awalnya dia masuk di perusahaan swasta kan, biasa orang tua inginnya PNS kan, PNS diterima di. Tadinya masih urusan statistik, lama-lama dia karena punya bakat yang lain dipindah jadi di sekretariatnya. Saya katakan, kamu bisa pakai statistik di situ?
Memangnya enggak apa? Di situ ada data enggak? Ya ada. Setiap ada data, statistik sebenarnya berperan. Misalnya ini aja, ini data sudah ini. Kuliah pengantaran sebaiknya ditutup aja gitu. Peminatnya sudah nggak ada. Itu kan salah satu keputusan kan. Karena sia-sia kan. Harus S1 saya ngajar anak 60, cuma ngajar 4 misalnya. Wah, ya makanya ini kenapa mata nggak dimulai diganti aja yang masa banyak yang senang gitu kan. Lama-lama malah nggak ada mata kuliah statistik gitu kan. Prodinya diganti aja. Prodi bukan statistik gitu jadinya nanti kan. Karena mata kelas ini sudah nggak laku lagi, diganti namanya apa? Prodi data mining malah gitu. Karena yang laku tinggal mata kuliahnya data mining. Gitu. Nanti prodi machine learning malah gitu kan. Ada kan yang ganti nama jadi data science. Saking pakai nama generiknya sudah, itu kan salah satu fakta yang bisa. Tapi apakah saya pernah ngolahnya? Ini ya belum pernah, cuman ya lihat tetangga sebelah pada ganti nama. Kan? Apakah dengan ganti nama akan menyebabkan memang ini? Ya kita lihat. Harusnya berdasar apa? Hasil riset. Riset bisa apa yang sudah terjadi dan bertanya apa yang akan terjadi. Kamu gimana? Kalau nama prodi ini saya ganti jadi ini, anakmu besok mau disekolahkan sini enggak? Oh iya. Kayak di Jogja ada sekolah tahu, dia masih umur 5 bulan sudah didaftarkan. Masih sekolahnya kapan dia masuknya? SD 6-7 tahun. Kenapa? Pinter-pinternya yang sekolahnya bikin, oh kalau nggak cepat daftar, kuotanya habis. Wah gitu. Kalau nggak percaya, silahkan ke sana. Lama-lama pada daftar semua kan. Nah, untuk pesan tempat harus bayar. Contohnya, ada sudah beli tiket kereta api untuk mudik? Udah habis. Naik bis nggak perlu kan? Karena kalau terpaksanya nggak dapat di atap bisa. Ya. Tapi dulu kereta gitu loh ya. Coba kalau yang sudah beli tiket kereta, sekarang belinya, naiknya kapan? Sudah bayar dulu kan? Siapa yang untung uangnya? PT Kereta sudah pegang uang. Ya. Nggak jadi berangkat, nggak apa-apa, uang nggak kembali. Nah ini banyak hal yang sebenarnya ini kenapa Anda saya milihkan di topik tetap yang tentang ekonometri. Dan yang sementara sampai minggu kedua, Anda adalah berpikir estimasi dan diferensinya. Kalau OLS asimptotis, itu apa jadinya? Ini yang hari ini kita akan lihat dan isu-isu lanjutannya apa itu jurusan ini. Nah tadi saya melihat dari yang sudah presentasi 3 tadi, ini yang sebenarnya tadi saya ingin memperlihatkan sengaja pakai satu aja kayak gini, setelah jadi berapa tadi Anda nambah? Tadinya waktu satu variabel berapa R square-nya? Nah setelah ditambah jadi berapa? 70 kan berpikir satu prediktor cuma 45% ya. Tambah berapa prediktor? Jadi berapa tadi? Yang 70 itu? 3 variabel berarti nambah 2 ya. Jadi 70. Bayangin kalau nambah 2 lagi, jadi 105 gitu. Itu kalau berpikir apa? Linier kan? Garis lurus. Betapa bahayanya kan? Apakah R square itu akan garis lurus? Enggak. Ternyata nambah 2 aja sudah segitu. Nah inilah ya, saya katakan jadi harus jadi perhatian. Oke, sekarang ini kita ingin lihat, nanti baru kita lihat bukunya lagi, tapi ininya dulu secara garis besar biar untuk ingat kembali. Ini urusan Python-nya, external data, grafik, kayaknya semua ini nggak ada masalah kan ini? Distribusi peluang yang dipakai apa?
Hampir normal semua masih ya. Asumsi normal saja distribusinya yang dipakai. Peluang kalau diketahui ini akan jadi berapa? Monte Carlo simulation ada yang sudah pernah pakai nyoba Monte Carlo simulationnya. Terus inilah kita ingin lihat bagaimana untuk simple OLS-nya tadi. Yang di sini apa kemarin? Linear dulu kan? Baru non-linearnya di section 4-nya. Nah, dengan dibikin non-linear, menaikkan nggak R-square-nya? Karena R-square semakin tinggi menunjukkan apa? Kemampuan model tadi menjelaskan si data tadi. Maka seandainya di dunia ini ada suatu model atau persamaan yang kayak tadi, saya ingin beli rumah. Yang saya inginkan, saya masukin di situ. Luas tanahnya sekian, ininya kabarnya sekian, ini masuk, keluar harganya 1 miliar gitu misalnya. Aduh kok mahal ya, saya nggak punya uang segitu. Saya rubah, kamarnya tadinya 4 saya jadi 3. Terus ininya, waduh lumayan turun jadi, saya rubah lagi. Akhirnya, oh saya punya uangnya 200 juta, ternyata dapatnya tanahnya jadi tinggal 30 meter persegi, terus ditambah kamarnya cuma 2, itu rumah sangat sederhana. Malah dulu ada yang rumahnya 1 kamar saja. Oh berarti kemampuan saya baru segitu. Ditambah, aduh kok yang seharga itu daerahnya jauh. Kalau saya di sini, aduh 400 nggak jadi, bah lagi. Nah, kalau ada dashboard kayak gitu, betapa enaknya. Nah, ini sebenarnya sekalian untuk memberi tantangan ke Anda, collab bisa bikin dashboard. Ya. Dashboard artinya apa sih? Muncul X1. Saya ingin yang simple saja, X1 dan Y, X dan Y aja. Tentang apa? Oh, harga rumah. X-nya apa? Saya pilih yang tanah saja, ya wis tanah. Saya ganti sekarang, saya ingin banyak kamarnya. Ya udah, saya ganti, masukin yang banyak kamar. Dapat 200.000, kamarnya 3. 200 juta, kamarnya 3. Seneng banget kan? Muncullah di map. Wih, ternyata di Gunung Kidul sana, wah nggak jadi itu misalnya kayak gitu. Tapi setelah punya yang multiple, aktifkan yang multiple. Beda kan kalau sudah masuk multiple, kita akan dapat X-nya apa? Tanah, jarak dari UGM. Wah, mulai tambahin lokasinya kan berarti mulai masuk kan itu. Kalau yang saya inginkan yang dekat sekali UGM, tanahnya 100 meter berapa? Waduh kok tinggi banget. Rubah lagi tinggal. Apakah Anda lihat rumusnya di situ apa? Enggak ada. Apakah Anda pakai data? Ya cuma data Anda, berarti sudah ada model. Tapi kalau model yang cerdas, yang adaptif, setiap dapat data baru, dia akan mengupdate. Itu namanya dinamik model. Jadi kalau sudah dapat data baru, dia selalu mengupdate, ada informasi baru transaksi masuk ke database-nya dia, dibikin lagi model. Tapi kalau dia ditemukannya tahun 2000-an, dipakai sekarang, ya sudah enggak tepat. 100 meter tanahnya dekat UGM mungkin masih dapat. Saya dulu kos masih berapa? 100.000 dapat setahun. Cuma jalan kaki. Sekarang bisa dapat kos yang 200.000 setahun? Enggak ada, harus pakai kendaraan minimal kan. Masih ada nggak kira-kira setahun dapat 200.000? Artinya kalau saya bikin modelnya pakai data zaman dulu kala dipakai sekarang ya nggak jalan. Nah, coba nanti Anda minta petunjuk tadi gimana cara bikin dashboard pakai kolektor. Saya sudah gini loh gini. Tapi saya belum nyoba, khawatir saya jadi nggak mau tidur kan karena asik gitu kan. Sekarang saya harus menjaga karena kemarin saya kecapean sedikit aja.
Akhirnya batuk-batuk suaranya hilang. Saya milih nggak berangkat ke sini online kan, malah suaranya tambah hilang itu kuliah apa? Oh yang data panel itu. Saya pindah harinya Senin kan, suaranya sudah nggak karu-karuan itu hilang. Terus tadi saya berapa dulu, habis minum obat kok lumayan bersuara lagi gitu. Kenapa tadi bisa terus tadi kenapa sempatin minum obat dulu lagi karena 3 kali obat kan berarti tadi muka-muka masih bisa bicara. Lama-lama kalau sudah pengaruh obatnya hilang, suaranya mau hilang lagi gitu. Wah ini obat kok berfungsi hanya mengaktifkan pita suara ini. Walaupun pesannya dokternya tadi gimana Pak? Usahakan jangan banyak bicara. Terus ngajarnya gimana? Ya kebatinan aja berarti. Kalau nggak pakai kayak gini kan. Ya, kalau saya bisa belajar bahasa apa namanya itu? Isyarat. Enak ya saya ngajar pas lagi kayak gini suaranya hilang, ngajarnya gini-gini. Terus Anda yang nggak paham tapi jadinya kan. Nah pada multiple ini tadi Anda sudah ngetes ya, mana yang signifikan, nggak signifikan, terus bagaimana terkait linear regression-nya, Bapak. Ini memang linear? Aja enggak. Ada sudah masuk ke dunia non-linearnya tadi? Belum, karena gara-gara Anda terperangkap dengan kuliah analisis regresi terapan, tapi diberikannya hanya yang linearnya. Iya benar ya? Tidak dikasih tantangan non-linearnya. Iya karena bisa juga, oh ya ingatnya linearnya. Ini pun saya sebenarnya kan bebas juga kan, pengantar apa ekonometrik ya sudah, saya antarkan sampai-sampainya gitu ya. Tapi makanya setiap saya ingin cari buku yang ada tantangan apa lagi. Nah ini kemarin tadinya mau yang nggak ada, ini kayak yang untuk data panel itu, bukunya nggak ada, R-nya nggak ada, Python-nya kan. Tapi kalau dua-duanya iya, yang ambil kuliah yang sama, kalau sama-sama nggak tahu Python sama kodenya, ya problem kan. Karena saya nggak ingin berhenti di teorinya aja, saya ingin sampai Anda adalah nggak cuma di hulu, tapi di hilirnya juga. Kenapa ada tugas kontekstual selalu salahkan supaya apa? Anda jadi merasakan bahwa oh ini penting ini kuliah ini. Bukan mau nyari nilai aja, apa artinya nilai. Sekarang IPK sama sudah banyak dan tinggi-tinggi lagi. Sekarang melamar pekerjaan apakah yang lihat IP? Kalau dulu cuma kayak gini, kumpulin gini, dikasih makan-makan ini. Yang IP minimal sekian, silahkan ke depan. Masih banyak. Tapi pernah kebalik, dia masang nilai, nggak ada yang maju ke depan. Cuman berapa, ya UGM-nya kemana nggak ada. Bingung nggak dia? Di sini masih harganya mahal, di tempat lain sudah enggak. Lihat dokumennya kan, ini bukan UGM. Kalau dia mau nyarinya, yang UGM-nya. Terus, oke, sekarang diturunkan yang ini, ya baru nambah. Diseleksi akhirnya yang terakhir bisa juga yang UGM-nya hilang semua karena apa? Dia hanya pintar di textbook-nya. Itu awal saya dulu dapat, kan gara-gara saya kadang kalau ya bimbingan kan saya tahu. Memang, iya Pak, ini sudah lolos tes ini. Nah setelah itu tinggal wawancara Pak. Kita itu kan ke bank. Statistik masih ada, ekonomi ada, ya diambil ya. Ekonominya, aduh. Ya saya mulai mikir kan, kayaknya belum ada sesuatu kan. Karena dulu kita dilahirkan karena BPS kan. Kebutuhan BPS. Maka dulu yang di BPS masih namanya D3, disuruh S1-nya di sini. Lama-lama sekarang BPS nama apa? STIS, itu sudah S1. Dulu hanya Akademi Ilmu Statistik. Nah sini siapa itu lahir, maka diserapnya ke sana semua. Memangnya terus nyerap terus? Ya enggak lah, mereka punya sendiri.
Ngapain ngambil dari lain? Nah ini mulai kita munculkan waktu habis krisis 98 saya mulai masukkan minat uang karena banyak bank yang collab. Mereka sadar kan, moga-moga sadar butuh orang statistik lah gitu. Karena itu kayak semacam serangan jantung kan, tiba-tiba bank collab semua yang punya uang pada uangnya hilang. Saya uangnya sedikit tapi kehilangannya banyak. Ngajar di sini disuruh buka rekening baru. Jadi kecil-kecil semua. Tapi bagi saya besar kan, tiba-tiba collab semua itu. Saya mau ngambil apa dikasih? Yo enggak. Yang besar aja enggak. BLBI ada diserap oleh yang merampok yang lain. Uang saya nggak pernah kembali. Berapa utang Bang Tuhan? Ya tinggal pegang bukunya aja ditanya. Mau ngurus ya malu, uang segitu aja kok diurus itu. Mau disumbangkan saja lah. Dibatan. Ada fenomena itulah yang mulai memikirkan kayaknya kita perlu supaya peduli dengan data adalah orang statistik. Kalau kita nggak perhatikan datanya, tiba-tiba ada kejadian, kita kayak kaget kan? Anda nggak pernah belajar, nggak pernah ini, tiba-tiba IP-nya jelek kan? Ya wajar kan? Udah belajar, tetap IP-nya jelek. Ya wajar kan? Karena setiap ujian selalu dia mentalnya nggak siap. Contohnya kalau saya lihat, saya senang nonton gitu, mental kita yang ngasih. Padahal kalau latihan sudah siap banget pada saat tanding pertama langsung grogi, pukulannya meleset semua. Gitu. Mental masih mahal. Gitu. Oke, sekarang kita ke sini. Normal distribution error term. Apakah selalu terpenuhi? Nah, makanya ada non normalnya. Dan kemungkinan juga kita ada conditioning on the regressornya, ada juga not. Nah, kemarin ada yang sudah berhadapan dengan yang nggak normal, errornya sudah dicek, masih normal semua gitu aman. Karena pada saat kita main ke dunia non normal sebenarnya di posisi fungsi prediktornya kan, sebenarnya harusnya nggak ngefek, tapi pada saat dia jadi apa nanti untuk mengestimate Y-topinya kan, karena Y-topi kan apa? Fx topi kan. Berarti kalau diselisihkan bisa juga mulai berakibat menyebabkan errornya, si residualnya nggak normal. Nah sekarang misalkan kalau saya ini yang untung. Misalnya sekarang ada punya kerumunan data seperti ini. Dipaksakan kayak gini. Karena kan ini selisih-selisihnya kan. Ada ya, tapi asal dia imbang antara yang besar sama yang kecil, mungkin di plot masih normal errornya kan, residualnya. Dilanggarnya hanya linearnya ini yang nggak tepat. Oke, saya buat sekarang yang kayak gini, dekat semua gitu. Tapi ada ternyata yang jauh di mana ada data itu menyebabkan jadi dia errornya jadi menceng residualnya. Berarti dia nggak normal. Gitu. Tapi ininya sudah bagus ikuti bentuknya. Itu baru satu variabel. Nah, bagaimana kalau banyak variabel? Makanya itu plot yang rame-rame tadi itu untuk melihat antara ini dengan si ini apa ini bentuknya. Apakah kita bisa merakit fungsi? Oke, kalau linear kan kayak gini aja kan. Oke, saya ingin apa? Alfa E pangkat beta X. Sudah mulai non-linear kan ini? Oke, saya dengan E pangkat alfa beta per X. Wah, apa lagi kayak ini. Nah, lama-lama sebenarnya kita ingin nyari
ini seperti apakah? Nah inilah yang saatnya kita masuk ke ada yang berbagai non-parameter. Udahlah, silahkan biar data yang mencarikan. Nah ini yang sekarang yang diklaim oleh si Sopo itu namanya statistical learning. Adalah problem mencari F ini dia mendefinisikannya. Karena kerjaan statistik bisa mencari apa? F itu. Yaitu hubungan setiap model statistik isinya apa sih? Cuman F. Bisa itu densitas atau fungsi dari apa? Kalau dalam konteks regresi adalah fungsi dari X-nya. Non-linear kan macam-macam. Nanti kita masuk ke dunia yang bernama regression. Coba di kuliah ini boleh nggak masuk ke situ? Ya boleh, bang. Yang penting ini urusannya data ekonometri kok. Yang kita kejar apa? R² setinggi mungkin, jangan melanggar aturan. Boleh cari uang sebanyak mungkin, tapi dengan cara jangan melanggar aturan. Karena uangmu bisa disita KPK. Ya. Nah, inilah maka nanti untuk di sini kita coba melihat bagaimana untuk bab 5-nya ya. Jadi pas mau jam 5 jadi pas ya. Nah, besok saya lihat tapi kalau kondisi saya ternyata ya oke-oke aja, mungkin saya akan. Tapi kalau itu bisa juga orang ini ada problem nggak punya asprak ini kok bisa dapat laporan dari Bu Ivon. Berarti alumni ini entah pada kemana. Yang komputasi dapat asprak 2. Tapi ini kok nggak ada yang mau. Saya pernah dulu mata kuliah nggak pernah dapat asprak. Saya masuk ke lab sana. Karena saya senang mata kuliah yang daripada tertidur, kadang saya ingin aktifkan, saya milih ganti-ganti kuliah karena supaya jangan sampai hilang di sini kan yang sayang kan. Saya lagi ingin sekali mengaktifkan yang teori antrian. Lama tertidur. Mungkin Anda nggak pernah baca di kurikulumnya ada teori antrian. Oke. Tadi kita ingin bab 5 ngapain di sini? Simulation exercise. Kalau simulasi berarti Anda bisa mengenerate seperti yang diinginkan tadi. Mau mengenerate yang kebetulan Mbak Amel juga bisa lah. Ingin mempelajari dengan bantuan itu. Bagaimana kalau banyaknya data makin ditambah? Seperti apa? Dia bukan, oh tadi saya di kuliah ya. Jadi dengan N yang masih sedikit sudah bisa tercapai konvergensinya. Tapi ada yang kalau di teori limit pusat ya itu butuh N apa? N menuju tak hingga. Itu teoretiknya kan. Tapi kalau pakai komputasi kadang nggak butuh sampai tak hingga, dia sudah stabil. Nah ini yang pertama gunakan yang normal ini. Anda mau bikin simulasinya, ini mengenerate berapa ini? N-nya 100 itu. Replikasinya masing-masing adalah 1000. Beta 0-nya 1, beta 1-nya 0,5. Standar apa ininya 1 sama ini adalah 4. Nah, Anda sudah running ini? Nah, sekarang nanti dicoba di running, nanti ada regression fit-nya itu. Ini di copy langsung ditaruh di collab-nya jalan enggak? Sudah nyoba belum? Anda dari buku ini langsung di copy? Nah sekarang dicoba. Jadi apa yang Anda peroleh kalau di sini kan dikasih program. Sebab Anda sekarang masing-masing melakukan copy, terus di paste di. Nanti ada eksperimenkan. Ini N-nya 100, kalau N-nya saya naikin lagi, terus kayak gitu. Ada yang error enggak? Ini R apa Python? Nah,
jangan lupa ininya R ditaruh di situ, rantainya nggak diubah, langsung error gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi beta satunya dengan berbagai macam ukuran sampel 5, 10, 100, 1000 ininya masih normal ya, karena digenerate dari normal ya. Jadi ini kan jalan nggak yang sudah diinikan kan? Ini distandarisasi ke G-square, ada yang masih do normalnya gambarnya beda kan. Jalan semua. Jalan kan, nggak ada masalah kan? Anda bisa ngotak-atik supaya Anda belajar dari ini, apa yang Anda akan bisa cari itu. Jadi ini model regresinya apa? Beta 0 tambah beta 1 X plus O. U-nya adalah, asumsinya apa? Errornya kan itu harus normal kan? Nah, di statistik kadang kita kalau nggak pakai data, kita kalau punya model diuji coba dengan ini dulu, baru nyari data real. Maka data real kalau nggak normal akibatnya apa? Ya nanti sudahnya ikut-ikutan jadi ketahuan nggak normal. Nah sekarang kalau memang kita inginkan sekarang ininya nggak normal, ini distribusinya apa ini? Sengaja ingin menginikan yang nggak normal. Maka hasilnya ya akan berbeda kan ya. Ini kan jauh kan, kalau tadi kan apa? Nempel kan ada ini. Anda tahu bedanya C-square dengan normal? Kan C-square apa? Bentuk kayak gamma kan, itu agak pendek. Kalau normal kan simetris. Terus T aja itu disebutnya sudah kayak normal, simetris tapi runcing kan dia, kurtasnya lebih tinggi kan ini itu. Nah, untuk mengenali betapa pelanggaran di asumsi itu berakibat pada efek ke. Nah, kalau memang kita meng-create teorinya normal, ya kita harus penuhi itu. Karena sebenarnya yang dimodelkan di statistik adalah apa? Ekspektasi Y bersyarat kayak X-nya kan prediktornya kan tadi. Karena dia akan jadi apa? Min-nya kan, min dari Y-nya kan itu. Nah ini yang diinikan lagi, nanti saya dicoba lagi, terus Anda mulai dilihat untuk varying regresornya, regresinya diganti-ganti. Regresornya, karena regresornya akan membagi jadi apa? Min-nya si normalnya kan. Ini makanya bisa berubah-ubah ini kan. Ini dekat sekali, ini masih jauh, ini dekat sudah. Nah sekarang untuk uji ininya, yang apa namanya tadi, untuk inference-nya ada pakai apa kalau di regresi? Ya overall pakai F kan, kalau mulai per ininya kan T.
itu asumsi normalnya harus masuk. Betul, kalau sampai enggak, T-nya mungkin meleset, F-nya bisa ikut meleset kan. Karena T dibangun dari normal, F juga sama. Nah, ada pilihan lagi pada saat di yang konteks bisa gunakan yang LM test ini. Kira-kira kesimpulannya nanti sama enggak untuk uji yang pakai F sama kita coba ini kan gunakan yang walaupun di sini akan bagaimana kalau sampelnya kecil, sampelnya besar. Nah, nanti ini programnya ini yang dipakai, ini compare dengan yang F-nya kan. Kira-kira apakah menimbulkan kesimpulan yang berbeda? Berapa itu? P value-nya 0,1 ini 0,131 oke lah, ini tipis ya masuknya untuk perbedaannya. Ini dengan N-nya berapa ini? Dia masukin mana di untuk nah, yang menunjukkan yang derajat bebasnya F-nya di mana ini yang enggak kelihatan apanya beda ini. Oh, ini datanya lah dari yang word right ya. Word right datanya berapa ya? Anda sudah nyoba belum data word right ini? Kan bisa dipanggil juga, jadi Anda boleh nyoba dari buku ini langsung dapat data ini. Saya kemarin sudah nyoba singkat saya itu di ini kan. Itu N-nya kan, jadi seberapa besar pada saat kalau kita nambah datanya lagi nanti akan seperti apa. Jadi di situ, karena ini dari data real bukan simulasi ini yang word right itu. Enggak tuh kalau Anda langsung nyegat di sini jalan nggak coba yang ini di copy. Karena ini ada rangkaian dari depannya. Nah, bisa jalan langsung word right-nya. Karena ini kan harus import datanya dulu. Kalau key value-nya nih relatif sama dekatnya. Nah, ini yang di sini yang untuk Anda pernah ketemu dengan bentuk regresi kayak gini? Ini masih kayak apa? Regresi ganda cara. Tapi kalau yang sekarang ditambahkan di bawahnya, ini dibagi 16, sudah melakukan scaling kan itu. Anda pernah melakukan dulu? Ini saya scaling aja lah biar angka-angkanya nggak terlalu ini. Karena regresi sebenarnya kan bisa meregresikan apa aja satunya, nggak ada masalah pada saat untuk ininya. Bagaimana kalau melakukan di scalingkan. Jadi nanti perfect dibuat jadi dibagi per 20. Nah, ada hasilnya berbeda nggak pada saat kalau dibiarkan Anda bicara per batang jadi per dus. Kalau per dus berapa sih kalau rokok? 16 atau 12. Misalkan kayak gitu. Seperti kalau bicara saham, satu lotnya 100 lembar. Apakah bicara per lembar saham atau per satu lot? Dampak dari scaling tadi ada enggak? Mungkin kalau untuk linear enggak terasa, kayak nanti coba dilihat. Pada saat kalau untuk yang non linear dari bentuk sebenarnya mungkin bisa berdampak. Nah, ini nanti silakan dicoba pada saat sudah diganti gunakan di skala lah data scaling. Ini juga pakai yang sama diinikan data tentang word right itu.
Nanti hasilnya beda enggak dengan yang masih sudah disalin terus perfect. Ada beda enggak itu hasil ininya? Yang masih aslinya misalnya sigaret itu min 0,4634 ya. Jadi min 0,029 ini masih sama min 0,029. Tapi dari segi plus minusnya untung masih sama ya, minus semua itu. Terus kontak B perfect, malah ini sigaretnya nggak jalan NaN. Terus standarisasi, pernah melakukan ini enggak? Datanya digula ininya ini kan. Biar apa? Nilainya jadi kalau standarisasi kayak gini hasilnya apa? Ya rata dekat 0, standar deviasinya adalah 1 kan jadinya. Ya antara 0 sampai 1 lah, area pergerak ininya lebih. Nanti silakan Anda coba pada saat sudah distandarisasi dampaknya apa. Dan motifnya apa kita melakukan standarisasi. Terus di logaritmika ini, ada yang di log, X-nya di log, X2-nya enggak. Ini kalau dikembalikan jadi apa ini? Ini kan kalau ditulis ini adalah apa tadi? Log Y, apa tadi? Alfa apa tadi ininya? Anggap aja ini lah, sudahlah. Beta 0 plus beta 1 log X1 plus beta 2 X2, kalau salah ya ini ya. Kalau saya bikin E pangkat ln Y, jadinya apa ini? Kali E pangkat kali E pangkat, jadinya apa di sini? Tetap ini E pangkat beta 0, ini jadi apa? E pangkat beta 1 tapi apa? X1 ini jadi Y kan ini. Ini tetap jadi E pangkat beta. Ini kalau kita punya fenomena ini, jadi kita punya model yang dibawa ke logaritmika. Nah, makanya nanti pada saat Anda mulai berimprovisasi ke situ, ada enggak kepentingan apa menyebabkan? Kadang di teorinya, di teori ekonominya mengatakan harus diinikan. Kadang ada di apa? Ini kalikan ini log ini, nggak tahu rumus ditemukannya orang ekonominya dari mana dia? Apakah melalui jalur statistik? Apa jalur intuisinya kita? Nah inilah nanti kita berurusan dengan kalau di ini kan jalannya ternyata apa? NP log Y, NP log X1 plus X2 aja itu langsung bisa dipakai package-nya ini kan itu. Terus kuadratik polinomial ini parameternya, kalau ini parameternya ikut-ikutan sudah non-linear tadi kan ada E pangkat ini, tapi kalau di sini parameternya masih linear tapi X-nya yang enggak. Maka ini pakai notasi matriks masih bisa kan? Karena sama-sama apa? Cuman ganti X1-nya X, X2-nya X pangkat 2, X3-nya X pangkat 3. Sudah selesai itu dirikannya. Seperti multiple, tapi sebenarnya satu prediktor, tapi jadi. Makanya tadi yang kerja waktu minggu 1, Anda waktu kerja dengan simple, ada nggak yang sudah main dengan X pangkat 2? Ya belum, nunggu kuliah minggu ketiga kan, sabar. Tapi ada kalau ada yang sudah inisiatif itu sebenarnya nggak apa-apa, berarti ada sudah kepikiran ke sana, ya jalanin dulu. Nah nanti ini saatnya kita, oh ini jadi bisa bentuknya seperti itu jadinya. Nah makanya ada yang dengan data ini selama belum puas, bisa menaikkan R-square-nya akhirnya. Ini kan sama saja dengan simple regression kan ini, karena prediktornya tetap satu yaitu X itu. Cuma X-nya dibikin ada X pangkat 2, ada X pangkat 3 itu. Makanya polinomial kan jadi nama ininya. Kalau pangkat 2 aja kuadratik. Kalau saya pangkat 5, pangkat 6 itu jadi polinomial kan secara ini. Ditambah lagi di sini apa ini?
log ini tanpa diapa aslinya. Ini para dua ini sudah campur ini ya. Kemarin sudah ada yang nyoba kayak gini? Belum, karena saya nggak baca sampai bab 6 ya. Sabar berarti Anda ya. Anda pernah dimarahi guru matematiknya gara-gara Anda kerjakan soalnya dului yang diperintahkan? Sejak SD sampai SMA ngalami nggak? Dari ceritanya kan ada gini. Gurunya kan ingin keluar rumah, misalnya lagi ada perlu saya. Kerjakan bab 3 nomor sekian gitu ya. Gurunya keluar kan? Karena ada perlu tadi mungkin ngopi atau minum. Yang anak yang sedang kerjakan tadi, biasa kan sudah selesai kan? Oh, gurunya sedang ngopi. Oh, sedang ini. Ya. Nah, dia lengah nggak lihat. Gimana ya? Nah, saya sudah ngerjakan. Lu kok bisa kamu ngerjakan duluan? Mesti kakakmu yang ngerjakan kan ya? Nah, dicurigai kayak gitu kan? Belum diajarkan kok sudah bisa. Pernah ngalami nggak? Berarti belum pernah ada yang nyalip. Waktu kuliah Anda pernah nyalip? Udah dikasih bukunya, dosennya baru ngajarkan sampai bab 3, Anda sudah bab 10? Pernah? Kalau nengok sih ya pernah gitu kan. Tapi sampai level paham, belum gitu kan. Nunggu dengan. Nah, sekarang bagaimana Anda ingin lihat? Nah, berarti tantangannya apa? Mencari ini kan, persamaan yang pas untuk datamu. Nah, silakan nanti di minggu ketiga Anda harus mulai kreatif membangun. Nah, kalau bisa berdasar teori terkait data itu. Terkait urusan harga rumah, kira-kira ilmunya siapa? Orang sipil kayaknya. Iya ya. Yang menentukan per meter persegi ini bangunan ini berapa harganya? Orang sipil kayaknya seingat saya. Kalau urusan bagus enggaknya arsitek ya, apa namanya itu desainnya. Maka dulu ada kakak beradik, satunya sipil, satunya arsitek, bikin perusahaan ditambah satu lagi orang ekonomi. Udah pas itu bertiga itu bisnis properti kan. Karena menghitung konstruksi ininya, ini terus ditambah desain ini jadinya. Ya. Nah nanti makanya untuk Jaya silakan Anda mau gunakan teori apa supaya Anda merakit apa tadi? Luas tanah. Apa lagi? Jumlah kamar. Apakah hubungannya selama ini Anda gunakan linear semua kan? Iya kan? X1 tanah juga linear. Terus banyak kamar ya linear. Ada nggak kepikiran kayak gini? Diloh-lohkan. Belum kan? Nah, nanti dicoba. Sudah dapatkan skor berapa Anda tadi? Ya, 67 moga-moga bisa mendekati 100%. Tapi sebaiknya Anda waktu membangun ini ada pertimbangan teori tentang data yang Anda miliki supaya Anda nggak duga-duga, nggak spekulasi sambil ngetes teori yang ada. Jadi bisa juga Anda yang akan menemukan teori baru di ekonomi kan misalnya. Di teori kesehatan, BMI. Anda tahu BMI itu apa di kesehatan? Yang isinya berat badan dan tinggi badan. Rumusnya apa coba BMI? Nah, saya penasaran itu. Rumus itu ditemukannya kapan? Anda boleh cek di ChatGPT, oke, boleh. Terus ditemukan oleh siapa itu si BMI? Rumusnya apa? Sudah ada rumusnya. Apa? Tinggi badan kuadrat ya? Kira-kira penemuannya gimana? Kapan ditemukan kebetulannya? Dia paham enggak? Saya pernah ya satu gimana dia menemukannya? Coba Anda terus lohkan itu si BMI. Itu dua. Oleh orang statistik, enggak. Orang matematik, orang
kesehatan. Kenapa kok percaya itu? Orang Belgia. Nah, berarti Anda bisa orang statistik orang indeks. Dari PMI-nya Anda dengan saya besar mana? Nah, ya, iya. Tapi karena apa? Berarti berat badan semakin besar, berarti indeks saya akan naik. Tinggi badan akan nambah terus enggak? Berhenti sudah. Tinggi badan saya terakhir lama-lama tinggi badan lama-lama turun. Kenapa? Apakah menyusut? Enggak, karena lama-lama menunduk. Saya tadinya 165, sekarang ada 16. Saya ngomong 165, enggak apa, ikut 164. Apa turun 1 cm? Mudah setelah lihat rumusnya BMI, kita tahu B positif atas, berarti kemarin itu positif. Nah, kira-kira menemukannya bagaimana caranya? Anda bisa mau bikin saingannya? Saya sebenarnya ingin dapat ukuran yang terkait apa sekarang yang lagi jadi prioritas gula, kolesterol, dan asam urat. Bisa nggak dijadikan suatu angka indeks? Oh, ini kalau kamu biar kalau asam urat mulai ini nanti indeksmu jadi ini indeks sehat. Nah, siapa yang di atas, siapa yang di bawah ini? Apakah dua di atas atau di bawah? Atau malah linear aja kayak gini? Apakah saya kaitkan tadi kolesterol gula tadi dengan BMI-nya? Namanya siapa? Namanya ini? Orang yang saya tanyakan terus tidak diperhatikan, itu namanya Anda nggak menghargai orang yang menemukannya. Gauss itu yang menemukan apa? Distribusi normal, distribusi Gauss. Tapi lama-lama dikasih nama normal, dia namanya lama diabaikan. Siapa? Susah namanya kan. Maka Gauss gampang diingat itu. Studenti itu juga menemukannya gampang kan? X bar yang itu dibagi sigma pelakat N adalah Z. Sigma dibagi S jadi P. Katanya karena dia waktu menemukannya masih lagi student, makanya sudah bisa saja sama nama saya diabadikan. Jadi kalau ada bisa menemukan, jangan kasih nama Anda. Student index. Ikutan studenti lagi. Oke, ya nanti ini Anda mulai berkreasi, gimana data Anda itu bisa dijelaskan setinggi mungkin dengan model yang Anda rakit. Nah, gimana ngetesnya nanti ini? Ujinya. Kan uji overall selalu pakai M-nya dulu, atau pakai LM lagi bisa di. Kemungkinan adanya interaksi juga. Ada yang kemarin sudah nyoba ini? Udah belum? Nyoba yang persamaan ini. Ada X1 kali X2 tadi. Tanah dengan apa banyak kamar. Interaksi enggak kira-kira? Kalau di perkotaan kemungkinan karena apa? Tanahnya sempit, kamarnya banyak karena naik. Tapi kalau di kampung kayaknya luas tanah akan berinteraksi dengan banyak kamarnya. Nah, nanti Anda coba lihat di daerah yang kota, benar nggak ini omongan saya jadi ujikan dengan data. Kalau pakai data di kota, nggak ada interaksi misalnya. Tapi kalau di desa, ada. Nah, nanti dicobalah dengan model yang pakai interaksi. Diuji lagi kan, signifikan enggak lah gitu. Kemarin sudah melakukan prediksi?
belum dapat model puas sudah selesai gitu kan. Apalah gunanya? Anda tadi Pak, saya tertarik dengan harga rumah, Anda membuat prediksi harga rumah? Belum, yang penting pokoknya salah keinginan aja, pokoknya itu tugas kuliah kok gitu kan. Nah, nanti mulailah Anda sadar itu. Kalau tanahnya sekian, saya prediksi harganya sekian. Harga rumah ya tadi ya. Oh, kalau tanahnya sekian, harga rumahnya antara sekian sampai sekian. Itu yang interval. Nah, ini biasanya titik dulu lah kita ingin mengestimate ini. Biarkan tulis garis sudah pernah? Apa kita kadang akan gunakan adanya bobot di nikahnya. Nah, salah satunya jadi dikembangkan ke apa ya? Potret. Jadi namanya Geographic Weighted Regression GWR. Sudah pernah dengar itu? Weighted-nya ditambahi, bobotnya pakai geografisnya. Nah, kalau di sini masih belum ke situ ya, nggak pakai geografisnya, yang penting gunakan ada pembobotan di situ. Jadi weighted least square, biasanya kami memandang antar adalah ada dihargai berbeda. IPK fair enggak fair? Anda tahu IPK ngitungnya gimana? Anda dapat A StatMat sama dapat A ini, IPK-nya sama saja dengan yang apa? Bobotnya sama ya. Jadi dapat A di StatMat, dapat ini C, dengan ini dapat A, StatMat dapat C, IPK-nya sama. StatMat lebih susah nggak dihargai itu. Misalkan dianggap apa? Hanya bobotnya dia apa? SKS-nya saja. Nah sekarang SKS hampir semua 3 kan? Sama semua gitu. Jadi akhirnya dulu StatMat masih 4. Sekarang hampir mata kuliah 3 SKS semua gitu. Ini nggak kelihatan ada. Nah nanti silakan Anda maksimalkan dengan data Anda, waktunya Anda sudah boleh membuat kombinasi apa sih, mengkreasi lah modelnya, bentuk hubungannya itu. Itu aja kok belum expertnya belum tinggi. Sekarang yang paling sudah tinggi sudah mentok 40. Anda tadi masih 70 saja. 60 ya. Sudah ada 70 tadi ya. 60. Berapa ini bukan mentok belum. Nah, bahkan kita terus ya silakan sampai kalau saya targetkan di depan harus semua naik. Kamu dari kamu naik berapa? Coba, ini setelah ditambahi dari ini. Tadi ada bisa apa? Ini bisa dibikin, bisa dibikin ada fraksi, ada ini. Sebagian ada bahasanya minggu depan kan bisa nambah jadi berapa? 60 berapa tadi? 67. Kalau anda pakai dekorasi masih pakai level minggu kedua, multiple saja karena tadi. Kalau pakai yang hari ini, nanti nambahkan apa? Bisa dilakukan, bisa dihafal tentang kreasi itu. Tambah dari kreasi ya, dulu ya belum lupa kan. Beda dari berapa? 70 juga nanti mau naik. Kira-kira apa yang anda sudah pikiran mau idenya ini? Ini mampu apa? Prediksinya tadi sudah berapa ya? 3 atau 4. Jadi boleh masih nambah, silakan. Atau mau X-nya yang ini ditinggikan angka 3, angka 4, angka 5 itu kalau ada ceritanya. Tanah itu penting sekali. Oh, saya kasih angka 3 ya. Apa sih pengaruhnya X sama X angka 3? Jadi dia apa dengan berubah ya, tanahnya 10 berubah dari 11. Kalau belum angka 3 kan pengaruhnya satu kali ininya ya. Pada saat angka 3 dari 11 angka 3 kan jauh lebih ini. Nah efek ininya mungkin jadi ya.
kelihatannya kayak ekonomi naik 1 rupiah, tapi jangan dia ini jangan angkat 9. Ada rumus ketiga kan dari B dibagi T angkat 2, naik ini badannya agak gampang. Nah ini badannya gampang, maka banyak akan sudah jadi. Tadi pagi tadi berapa? Berapa prediksinya? 2 ya. Nah 2 ini masih mau nambah sampai 10 atau 20. Apa benar nggak seperti kalau dalam blog apakah eksperimen di interaksi di pangkat ini di lepas di pangkat tapi nggak pakai teori ya, tapi namanya coba-coba. Setelah menemukan area tinggi logikanya gimana? Ya kayak yang ketemu IBM tadi. Kalau apa sudah berapa? Ini ada 3 aja. Sudah apa? Itu masih apa sudah mentok? Sudah susah naik lagi. Ya, dari minggu depan semua naik ya sebenarnya. Berarti besok bisa ya di ujiannya kalau yang R-square-nya bisa dapat 90, dapat A gitu kan. Wah, Anda harus cari gimana caranya. Padahal saya tugaskan adalah pertumbuhan Indonesia yang ditarget Pak Prabowo tahun ini 8%. Gimana caranya Anda dapat modelnya? Nanti kalau dibuat prediksi ketemu 8%-nya. Dan belum terjadi kan? Masih lagi proses berjalan ini kan. Anda sudah tahu pertumbuhan bulan Januari, Februari? Nah itu nanti untuk cikal bakal Anda melihat akumulasi 1 tahunnya. Ya oke, ini kayaknya sudah 5:30. Kita harusnya sudah 3. Kita bulannya berapa sih? 3:30 ya? Ya, 4:30, 5:30, 5:30 tadi sudah ditengok-tengok dari sana ini. Berarti dia mengingatkan saya.